Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Christian Octavianus Hadianto. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang gimana kalau misalkan kita mau mengintegralkan fungsi trigonometri doang nih. Ya. Jadi kita ya mungkin langsung masuk soal aja ya. Jadi kita punya integral sin kuadrat x dx. Gimana caranya? Oke, ingat kita bakal mainin sifat-sifat trigonometri ya. Jadi kita punya sifat teman-teman, kalau kita punya sin kuadrat x, ya, itu sama dengan satu dikurang cos 2x per 2. Ya. Jadi ini sama dengan integral 1 min cos 2x per 2 dx. Nah, gitu dia. Nah, ini sama dengan, ini udah mudah teman-teman, ini seper 2 dikurang cos 2x per 2 dx ya. Ini langsung integralin aja. Integral dari seper 2 apa? Integral dari seper 2 adalah seper 2 x dikurang integral dari cos 2x per 2. Apa tuh? Ya, berarti sin 2x per 4 dx. Ya, ini aku langsung aja ya. Mungkin kalau misalkan mau teman-teman jabarin ya boleh lah. Misal integral cos 2x per 2 dx ya. Berarti kan seper 2-nya keluar ya. Seper 2 integral cos 2x dx. Nah, integral cos 2x apa ya? Ini misalin jadinya seper 2. Ini cos 2x apa namanya? Integralnya adalah sin 2x per 2 kayak gitu ya. Jadi sin 2x per 4 gini. Dx ya ngapain ditulis lagi? Ya gak usah ya, kan udah diintegralin gitu. Nah, karena ini merupakan integral tak tentu, kita kasih plus c gitu ya. Oke, udah. Berarti integral dari sin kuadrat x dx adalah setengah x dikurang perempat dikali sin 2x plus c. Ya, ini mudah ya. Lanjut yang ke B. Yang ke B ini kita mau menghitung integral dari sin pangkat 3x dx. Nah, gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya adalah kita jadiin dia ya, sin pangkat 3 ini sama aja kayak sin pangkat 2x dikali sin kan, ya kan? Sin x dx. Nah, kayak gitu. Lalu, apa yang dilakukan? Kita menggunakan sifat trigonometri yang sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Ya. Berarti apa? Sin kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x, ya kan? Berarti ini ya sama dengan integral dari sin kuadrat x, yang kita ganti jadi 1 min cos kuadrat x dikali sin dx. Ini karena teman-teman harus sudah familiar ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita turunin cos x, turunan cos x apa? Min sin x kan, dan sin x ini ada di sini kan, ya enggak? Ya udah, berarti kita misalin, misal u sama dengan cos x kayak gitu. Kalau u sama dengan cos x berarti apa? Du sama dengan min sin x ya, sin x dx gitu. Berarti ini sama dengan apa? Integral 1 min u kuadrat ya dikali sin x dx itu tadi apa? Ini nggak ada min, ya udah aku kasih min ya, cuma dikasih min lagi supaya dia positif ya, dia nggak ngaruh gitu. Jadi ini sama dengan min dari du kayak gitu. Ini berarti ini sama dengan apa? Min boleh keluar ya. Min integral 1 min u kuadrat du. Jauh lebih mudah bukan diintegralkannya. Berarti ini sama dengan apa? Itu min negatif dari integral 1 apa? U ya. U integral u kuadrat apa? U pangkat 3 per 2 ya. Per 3 sorry. Nah, kayak gitu ya. Plus C, jangan lupa integral tak tentu. Habis itu gimana? Dibalikin lagi. U-nya tadi apa? Cos X. Ya udah. Min cos X dikurang cos pangkat 3X per 3 plus C. Itu dia. Jadi, nilai integral dari sin pangkat 3X dx adalah min dari cos X dikurang cos pangkat 3X per 3 ya. Tanda dalam kurung ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita mau mencari nilai integral dari sin pangkat 5 4x dikali cos pangkat 2 4x. Oke, gimana caranya? Caranya adalah kalau teman-teman udah ngelihat ada nih pangkat ganjil, yang teman-teman lakukan adalah pisahin jadi pangkat genap dikali pangkat ganjil, tapi ganjilnya usahakan pangkatnya 1 gitu. Jadi gimana? Yaudah, berarti ini sama dengan integral sin pangkat 4 4x dikali sin
pangkat 1 4x. Nah, kayak gitu ya. Satunya genap, satunya ganjil, tapi ganjilnya pangkatnya 1 gitu. Dikali cos kuadrat 4x dx kayak gitu. Lanjut. Nah, lalu ini bisa aku tulis jadi apa? Ini sama dengan integral ya. Kita pengen manfaatin sifat trigonometri. Jadi ini bisa ditulis sebagai sin pangkat 2 4x dikuadratin. Nah, kayak gitu ya. Dikali cos kuadrat 4x dikali sin 4x dx ya. Pakai sifat yang mana? Sifat yang kalau misalkan sin kuadrat 4x ditambah cos kuadrat 4x itu sama dengan 1 gitu ya. Berarti apa? Sin kuadrat 4x itu sama dengan 1 min cos kuadrat 4x gitu ya. Oh ya udah, berarti ini sama dengan integral dari sin kuadrat 4x apa? Ini tadi ya, 1 min cos kuadrat 4x kuadratnya lupa. Ya, dikali cos kuadrat 4x ya, dikali sin 4x dx. Nah, teman-teman harus udah familiar gitu. Oh, turunan cos kan apa? Min sin. Dan min sin ini ada di sini. Ya, ada nggak? Ada kan? Jadi kan cos 4x kan. Jadi turunan cos 4x ini apa? Turunan cos 4x. Turunannya apa? Turunannya adalah min sin 4x per 4 ya. Dan sin 4x ini ada di sini kan. Makanya kita misalkan misal U sama dengan cos 4x ya. Berarti DU-nya berapa? Min sin 4x per 4 dx ya, kayak gitu ya. Berarti ini sama dengan apa? 1 ya min U kuadrat ya, kuadratin lagi. Yang ini jadi apa? U kuadrat yang tadi kita misalin ya. Dikali, nah ini dia teman-teman. Nah, ini aku tulis ulang ya. Sin 4x dx. Tapi di sini kita punyanya ada apa? Cos 4 ya udah Kak, dibagi 4 aja. Tapi dikali 4. Tapi di sini ada minusnya. Ya udah dikali minus di sini, kali minus. Ya kali minus lagi supaya positif kan. Nah, kayak gitu. Ya udah, berarti ini apa nih? Min sin 4x per 4 dx itu apa? Du ya. Berarti ini du dikali min 4 ya, kayak gitu. Min 4 boleh keluar. Min 4 kita tinggal hitung yang dalamnya nih. Integral 1 min U kuadrat kuadrat U kuadrat DU ya. Berarti ini sama dengan apa? Min 4 integral dari ini jadi 1 min 2U kuadrat plus U pangkat 4 ya, dikali U kuadrat DU. Nah, yaudah ini tinggal dihitung, lanjut di sini ya. Min 4 integral dari U kuadrat min 2U pangkat 4 ditambah U pangkat 6 deh. U-nya ya tinggal integral biasa ya teman-teman ya. Min 4 dikali U kuadrat U pangkat 3 per 3 dikurang 2 dikali U pangkat 4 berarti U pangkat 5 per 5 tambah U pangkat 6 berarti U pangkat 7 per 7 plus C, jangan lupa karena integral tak itu. Ya udah dapet hasilnya, tinggal apa? Dibalikin. U-nya tadi apa? Cos 4x. Jadi sama dengan min 4 ya, cos pangkat 3 4x per 3 ya, dikurang cos 2 ya, 2 cos pangkat 3 pangkat 5 sorry, pangkat 5 4x per 5 ya, dikurang ditambah di sini berarti cos pangkat 7 4x per 7 plus C teman-teman. Oh ya udah, jadi nilai integral dari sin pangkat 5 4x cos dikali cos pangkat 2 4x dx adalah ini teman-teman. Min 4 dikali cos pangkat 3 4x per 3 dikurang 2 dikali cos pangkat 5 4x per 5 ditambah cos pangkat 7 4x per 7 plus C. Oke, kita lanjut ke nomor bagian D ya. Kita punya integral cos pangkat 3 theta dikali sin pangkat min 2 3 theta d theta. Gimana caranya? Ingat, kalau misalkan ada pangkat ganjil lagi-lagi pisah jadi genap dikali ganjil. Cuma ganjilnya usahakan 1 gitu. Berarti ini sama dengan apa teman-teman? Integral cos pangkat 2 3 theta ya dikali apa? Cos 3 theta ya, jadi genap ya, 2 nih pangkatnya ganjil, pangkatnya 1 ya. Dan dikali sin pangkat min 2 3 theta d theta kayak gitu ya. Lanjut di sini apa yang harus dilakukan? Kita gunakan sifat trigonometri lagi teman-teman, yang apa? Sin kuadrat 3 theta ditambah cos kuadrat 3 theta sama dengan 1. Berarti apa? Yang ini kita pengen misalkan kan cos
kuadrat 3 theta sama dengan 1 min sin kuadrat 3 theta gitu ya. Ya udah tinggal substitusi aja teman-teman. Jadinya 1 min sin kuadrat 3 theta ya dikali sin pangkat min 2 3 theta dikali cos 3 theta d theta. Ya, di sini teman-teman juga harus sudah familiar lagi ya. Kenapa dibikin sendiri nih? Karena turunan dari sin 3 theta mengandung 3 cos theta. Ya, maka kita misalkan U sama dengan sin 3 theta gitu. Ya, kalau U sama 3 theta berarti DU sama dengan apa? Berarti ini jadi cos 3 theta per 3 d theta. Ya, gitu. Berarti ini sama dengan langsung saja substitusi ya. 1 min ini apa jadi U kuadrat ya. U kuadrat dikali U pangkat min 2 dikali nah ini dia 3 cos 3 theta, cos 3 theta kurang per 3 di sini. Ya udah kasih aja bagi 3 tapi dikali 3 kali 3 ini jadi DU gitu. Udah teman-teman ini udah mulai mudah dikerjakan kan ya. Jadi integral 3-nya boleh keluar ya, 3 di depan 1 min U kuadrat dikali U min pangkat min 2 D U. Gimana caranya? Caranya udah 3 integral ini apa? Ini sama aja kayak aku tulis 1 per U kuadrat ya teman-teman ya. DU makanya sama dengan 3 dikali integral dari 1 min U kuadrat per U kuadrat DU. Dan ini ya pisah aja ya, 3 dikali integral 1 per U kuadrat dikurang U kuadrat bagi U kuadrat 1 ya DU. Yaudah ini tinggal di apa U pangkat min 2 min 1 DU. Ini tinggal dihitung kan U pangkat min 2 hasilnya apa? U pangkat min 2 integralnya apa? Berarti U pangkat min 2 plus 1 per min 2 plus 1 ya dikurang integral 1 apa? U ya. Gitu. Dan ini sama dengan apa? Sama dengan 3 pangkat 3 dikali U pangkat min 1 per min 1 gitu ya. Dikurang U. Atau aku lanjut di sini ya. Lanjut di sini 3 dikali U pangkat min 1 berapa? Seper U ya. Cuma sini ada min jadi min seper U dikurang U ya kayak gitu ya. Nah, udah tinggal balikin aja U-nya jadi apa? Sin 3 theta gitu. Jadi 3 dikali min 1 per U. U-nya adalah sin 3 theta dikurang sin 3 theta. Itu dia. Jadi integral dari cos pangkat 3 theta dikali sin pangkat min 2 3 theta di theta adalah 3 dikali negatif 1 per sin 3 theta dikurang sin 3 theta. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, soal terakhir nih. Kita ingin menghitung integral dari sin pangkat 4 3t ya dikali cos pangkat 4 3t dt. Nah, gimana kalau misalkan pangkatnya garing ganjil genap semua? Kalau gitu langsung pakai yang ini teman-teman. Ya, yang dua sifat ini. Berarti ini sama dengan apa? Integral dari sin pangkat 4 kan bisa aku tulis sebagai apa? Sin pangkat 2 3t dikali cos pangkat 2 3t yang dikuadratin ya enggak? Ya kan sama kan sin kuadrat dikuadrat sin pangkat 4 cos juga kayak gitu ya. Lanjut. Nah, habis itu gimana Pak? Ya tinggal substitusi pakai sifatnya. Integral dari sin kuadrat 3t tadi apa? Di sini kan ganti jadi 3t aja. X-nya jadi 3t berarti 1 min cos. Kan X-nya jadi 3t ya. Jadi 3t jadi apa? 6t ya. 6t per 2 dikali 1 plus cos 6t per 2 kayak gitu ya kuadrat jangan lupa dt. Berarti ini sama dengan apa? Ini kan a min b a plus b kan, jadi 1 kuadrat min cos kuadrat 6t per 4 kuadrat jangan lupa ya. Oke lanjut, ini dt ya, ini sama dengan apa ya, kita jabarin aja gitu, jabarin jadi apa 1 min berapa nih berarti? Oh, sebelum dijabarin ini lebih enak pakai sifat ini teman-teman. Yang ini, ya nggak sih? Bahwa 1 min cos kuadrat itu sama dengan sin kuadrat. Cuma kan 6t, berarti ini sama dengan apa? Integral dari ya 6 x-nya jadi 6t aja gitu. Ya jadi sin kuadrat 6t. Wah, jauh lebih mudah malah ya. Kuadrat dt. Nah, kayak gitu ya. Lanjut kita hitung, ini sama dengan integral dari 4 kuadrat. Berapa? 16 ya, 16 yang ini jadi apa? Sin pangkat 4 6t dt. 16 nya keluar boleh ya. Per 16 integral dari sin
pangkat 4 6 T D T. Kayak gitu. Ya udah, integral sin pangkat 4 gimana? Pakai sifat teman-teman, sifat yang ini gitu. Ini aku lanjut di sini ya. Sama dengan 1/16 integral dari, berarti kalau pakai sifat yang ini gimana? Ini kan bisa aku tulis sebagai apa sih? Sin kuadrat 6T dikuadratin kan? Berarti ini kuadrat, dan sin kuadrat 6T ini apa? Ikutin ini, 1 min cos 12T per 2 kayak gitu. dt, dan ini sama dengan, jabarin aja teman-teman, 1/16 dikali integral dari 1 min 2 cos 12T, jabarin ya, tambah cos kuadrat 12T per 4 dt. Nah kayak gitu, 4 keluar ya, nggak apa-apa ya, jadi 1/64 integral dari 1 min 2 cos 12T. Nah ada cos kuadrat lagi teman-teman, udah pakai sifat ini, yang ini nih yang kedua ya. Jadi ini tambah cos kuadrat jadi apa? 1 plus cos 2x. Di sini dalam ini 12T ya, berarti 24 teman-teman. 24T per 2 kayak gitu ya. Per 2 dikali dt kayak gitu ya. Kita lanjut aja. Ini udah mulai mudah dihitung kan? Ya enggak? Jadi ini sama dengan 1/64 dikali integral dari satu apa? Integral dari satu adalah T ya. Integral dari cos 12T apa? Cos 12T berarti sin 12T per 12 ya teman-teman ya. Ditambah nih setengah, ini kan setengah kan? Setengah integralnya apa? Setengah T ya. Setengah T ditambah cos 24T per 2. Berapa tuh? Berarti integral cos kan sin ya. Sin 24T berarti 24 kali 2 48 kayak gitu ya. Udah nggak ada integral lagi, plus C jangan lupa ya, plus C. Berarti ini sama dengan 1/64 dikali T ditambah tengah T berapa? 3/2T ya. 3/2T dikurang, ini jadi 6 ya, jadi 2 sin 12T per 6 ditambah udah jadi sin 24T per 48 plus C. Udah, jadi integral dari ini teman-teman, sin pangkat 4 3T cos 4 3T itu sama dengan 1/4 dikali ya 3/2T dikurang sin 12T per 6 ditambah sin 24T per 48 plus